Baru tanggal 15, tapi saldo udah kayak sinyal di dalam goa, hilang. Gajian baru aja masuk, tapi entah kenapa, cuma dalam 2 minggu. Uangnya lenyap tanpa jejak. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu buka dompet, terus cuma ada struk kopi, kartu e-money, dan harapan palsu. Jadi pertanyaannya, kenapa Gen Z sering boncos di tengah bulan? Dan yang lebih penting, gimana caranya biar nggak terus-terusan kayak gini? Nah, ternyata Gen Z itu generasi paling sadar finansial, tapi juga paling gampang tergoda promo, diskon, dan FOMO. Kombinasi yang berbahaya banget, tapi tenang. Kali ini kita akan bahas tuntas 5 tips simple tapi ampuh biar keuanganmu tetap aman sampai akhir bulan. Siap? Ayo kita mulai. Tips pertama, pahami arus uangmu. Bukan cuma isi dompetmu, kamu harus tahu dengan pasti uangmu itu lari kemana aja. Coba deh, mulai catat setiap pengeluaran, bahkan yang paling kecil sekalipun. Iya, termasuk kopi 25 ribuan yang kamu beli sambil jalan ke kantor itu. Kenapa? Karena bencana finansial itu seringnya bukan datang dari satu pembelian besar yang bikin kaget, tapi dari tumpukan hal-hal kecil yang sering banget kamu remehkan dengan bilang, cuma segini doang, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, utang. Ups, tips kedua, pisahkan uang berdasarkan tujuannya. Ini penting banget. Begitu gajian tiba, jangan biarkan semua uangmu berkumpul di satu rekening yang sama. Langsung bagi-bagi. Buat pos untuk kebutuhan pokok, pos untuk tabungan darurat atau investasi, dan pos untuk hiburan atau jajan-jajan cantik. Kalau memungkinkan, gunakan rekening terpisah untuk masing-masing tuan. Kenapa harus seribet ini? Karena kalau semuanya bercampur jadi satu, pikiran kita cenderung melihat saldo total dan merasa aman. Padahal, tiba-tiba di pertengahan bulan kamu bakal kaget dan bilang, "Loh, kok saldo udah habis?" Padahal rasanya baru awal bulan. Memisahkan rekening itu seperti membangun benteng pertahanan untuk keuanganmu sendiri. Tips ketiga, terapkan rumus sakti 50 kurang 30 kurang 20. Ini mungkin terdengar klasik, tapi percayalah, ini manjur banget. Aturannya simple. Alokasikan 50% dari penghasilanmu untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tagihan. Lalu, 30% untuk keinginan seperti nongkrong, nonton film, atau beli baju baru. Sisanya 20% langsung amankan untuk tabungan atau investasi masa depan. Dan kunci suksesnya adalah, kalau bisa, otomatiskan proses ini. Atur auto debit dari rekening gajianmu ke rekening tabungan atau investasi tepat di tanggal gajian. Biar apa? Biar kamu nggak tergoda buat ngambil dikit dulu. Nanti diganti. Yang kita semua tahu. Ujung-ujungnya seringkali habis semua dan lupa diganti. Tips keempat, waspadai godaan digital yang tak kenal lelah. Diskon besar-besaran 11,11, promo cashback yang bikin ngiler, gratis ongkir ke seluruh pelosok negeri. Semuanya terlihat sangat menggoda kan? Tapi ingat satu hal, tim marketing itu nggak pernah tidur. Mereka selalu punya cara untuk membuatmu merasa butuh sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Jadi sebelum jarimu lincah menekan tombol check out, berhenti sejenak, ambil napas, lalu tanya ke diri sendiri dengan jujur, ini aku beneran butuh? Atau cuma pengen biar kelihatan keren di story? Belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah skill bertahan hidup paling penting di era
digital ini. Tips kelima yang gak kalah penting, investasi pada diri sendiri, bukan cuma pada barang. Membeli buku baru untuk menambah wawasan, ikut kursus online untuk upgrade skill, atau bahkan sekadar meluangkan waktu untuk belajar hal baru itu, semua adalah bentuk investasi terbaik. Kenapa? Karena barang mewah bisa rusak, tren fashion bisa berganti, tapi ilmu dan skill yang kamu miliki akan terus bertambah nilainya seiring waktu. Dan siapa yang tahu, suatu hari nanti justru ilmu atau skill baru itulah yang akan membuka pintu rezeki dan membuatmu nggak perlu lagi takut sama yang namanya tanggal tua. Pada Akernia, mengelola uang itu bukan cuma soal angka, rumus, atau aplikasi canggih. Ini adalah tentang kendali diri. Kalau kamu bisa belajar mengatur uangmu, pada dasarnya kamu juga sedang belajar untuk mengatur hidupmu. Jadi ini bukan berarti kamu nggak boleh jajan atau bersenang-senang. Boleh banget asal kamu melakukannya dengan sadar dan terencana. Ingat, uang bukan sesuatu untuk dihindari atau ditakuti, tapi untuk dipahami. Dan ketika kamu sudah bisa memahami uang, maka kamu pun bisa punya kendali penuh atas masa depanmu sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu yang juga sering boncos, dan tentunya subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.